warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbono Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia apapun kondisinya. Terus berjuang, terus semangat ya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berdasarkan keterangan dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini akan dipanggil, hari ini ya, hari Jumat 6 Juni 2023, itu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi. KPK belum menjelaskan apa status Syahrul Yassin Limpo ini, apakah masih sekedar saksi atau sudah jadi tersangka. Namun berdasarkan bocoran yang sudah beredar luas di media, Syahrul sesungguhnya ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Bahkan ada media bisa dengan tegas menyebutkan nomor suratnya dan sebagainya bahwa ACC dari pimpinan KPK untuk dinaikkan dia jadi tersangka. Tindak pidana apa yang dilakukan dan pasal apa yang diterapkan juga sudah beredar luas. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau nantinya Syahrul Yassin Limpo itu datang ke KPK dan bersedia memenuhi panggilan KPK itu, dia akan langsung ditahan. Selama ini kan ada tradisi, tapi ini tradisi lama ya, sebelum KPK berada di bawah kepemimpinan Firly. Setiap kali ada tersangka yang dipanggil di hari Jumat itu, ya biasanya dia langsung ditahan. Karena itu di kalangan media dikenal istilah Jumat Keramat. Ini jadi buat para tersangka KPK begitu dia dipanggil pada hari Jumat, dia harus sudah siap-siap tuh, harus sudah bawa tas, bawa koper yang isinya pakaian perlengkapan sehari-hari untuk dibawa masuk di tahanan KPK gitu. Hanya saja di masa Firly Bahuri memimpin KPK ini kan memang banyak sekali kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang berubah, bahkan aturan-aturan juga berubah. Ada pelaku tindak pidana korupsi yang sudah beberapa kali diperiksa dan sudah ditetapkan jadi tersangka, itu namun dia tidak ditahan. Ada beberapa kasusnya ya. Contohnya sekarang ini yang paling banyak mendapat sorotan adalah Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Dia ini sampai sekarang masih bisa menghirup udara bebas, kendati telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasbi Hasan ini menjadi tersangka dalam kasus suap perkara dan namanya muncul di surat dakwaan terdakwa Theodorus Yosef Parera dan Eko Suparno dalam kasus pengurusan perkara tadi. Selain Hasbi kan KPK itu juga sudah menetapkan ex-komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka. Padahal kan kalau urusannya dengan Mahkamah Agung itu, KPK juga punya pengalaman yang nggak mengenakan, pengalaman buruk bahkan ya. Kasusnya sama, ini berkaitan dengan orang yang menjadi pejabat di Sekretaris Mahkamah Agung ya, dan kasusnya juga kasus suap pengurusan perkara, yakni pada ex-Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Dia kan sempat buron itu selama 3 bulan lebih ya. Itu dia bukan hanya dia yang buron, itu bersama menantunya yang juga terlibat dalam pengurusan suap suap pengurusan perkara itu. Dia buron dan kemudian baru setelah 3 bulan lebih baru ditangkap gitu ya, baru berhasil ditangkap. Nah kalau sekarang dalam kasus Hasbi Hasan dia masih berani lagi melakukan hal semacam itu, sudah jadi tersangka tapi tetap tidak ditahan. Nah, apakah dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini KPK juga akan bersikap lunak seperti terhadap Hasbi Hasan atau bersikap sebaliknya akan sangat keras? Saya kok menduga keputusannya akan berbeda ya, karena dari latar belakangnya kasus menetapkan atau memanggil ini dulu lah, walaupun kita kan belum dapat pengumuman resmi jadi tersangka atau belum ya. Ini kan kasus di belakang ini, latar keputusan KPK menjadikan tersangka ini kan sebenarnya dinilai penuh dengan muatan politis. Syahrul Yassin Limpo atau biasa dipanggil SYL, inisialnya SYL atau komandan gitu kalau teman-teman di Sulawesi Selatan memanggilnya, adalah salah satu kader Nasdem yang berada di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang juga terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian di Kominfo sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dan dicopot dari kabinet. Sekarang sebagai Menkominfo ad interim ini sementara dijabat oleh langsung Menko Polhukam Mahfud MD. Jika Syahrul Yassin Limpo juga ditetapkan jadi tersangka dan langsung ditahan oleh KPK,
maka ini nasibnya akan sama dengan Johnny G. Plate. Dia pasti juga dicopot ya sebagai Menteri Pertanian. Kita nggak tahu siapa yang nanti akan menjadi Menteri Pertanian sementara atau ad interim. Dengan begitu dari 3 orang kader Nasdem di kabinet, ini kan ada 3 orang kader Nasdem di kabinet. Yang pertama adalah Sekjen tadi, Sekjen Nasdem Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, kemudian Syahrul Yassin Limpo ini sebagai Menteri Pertanian, dan ada satu lagi Siti Nurbaya Bakar ya yang sekarang menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya. Jadi yang tersisa dari 3 orang tadi itu ya tinggal Siti Nurbaya Bakar. Kabar yang santer berhembus, Siti Nurbaya Bakar ini juga akan dijadikan tersangka. Kabar itu sebelumnya sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum HAM Denny Indrayana yang mengaku dia mendapat informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo itu dan Siti Nurbaya akan juga jadi tersangka menyusul Johnny G. Plate. Namun yang berbeda ini waktu itu Denny Indrayana menyatakan bahwa yang dia dengar Syahrul Yassin Limpo itu akan jadi tersangka dalam kasus narkoba. Sementara kalau Siti Nurbaya Bakar itu dalam kasus tindak pidana korupsi. Tapi sekarang ternyata kasusnya Syahrul Yassin Limpo adalah korupsi yang ditangani oleh KPK. Kalau benar seperti itu, tiga-tiganya semua kader Nasdem di kabinet otomatis akan ya di reshuffle, dan ini dengan kasus hukum ini tanpa harus mengotori tangan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo ini kan sebelumnya banyak sekali mendapat desakan dan bahkan tekanan dari internal parpol koalisi, maksud saya partai politik koalisi pendukung pemerintah untuk mereshuffle para menteri Nasdem dari kabinet menyusul langkah Surya Paloh untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Desakan yang paling keras itu datangnya dari PDIP. Nama yang masuk daftar waktu itu yang disodorkan oleh PDIP dengan alasan karena performa kinerjanya tidak bagus, itu fail gitu, itu adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Tapi seperti kita ketahui, Presiden Joko Widodo tetap tidak melakukan reshuffle kendati hubungannya dengan Surya Paloh itu tidak membaik, bahkan malah makin memanas. Waktu itu muncul spekulasi apakah ini berarti Jokowi itu memang sedang berusaha untuk memberi tekanan tapi kemudian merangkul kembali Surya Paloh, dan kemudian dia bersikap berlawanan dengan Ibu Megawati yang menginginkan agar Surya Paloh ditendang dari kabinet, maksud saya Partai Nasdem ditendang dari kabinet. Nah, ini kan kita lihat misalnya ada upaya-upaya mediasi yang dilakukan ini oleh tangan kanannya dari Pak Presiden Joko Widodo, yakni Pak Luhut Panjaitan. Ini Pak Luhut Panjaitan ini beberapa kali bertemu dengan Pak Surya Paloh. Itu termasuk ketika Pak Surya Paloh pada waktu itu tertirah atau menyepi ke Eropa dengan alasan untuk berubah jalan. Tapi sebenarnya pada waktu itu diduga dia menghindari pesta pernikahan dari putra Pak Jokowi, Kaisang Pangarep. Nah, waktu itu kan kemudian Luhut itu sampai menjemput bola. Dia menemui Surya Paloh di London, ya di London, Inggris, dan kemudian dilakukan beberapa pertemuan di Jakarta. Pertemuan terakhir antara Surya Paloh dan Luhut itu berlangsung pada awal Mei lalu di sebuah restoran di Wisma Nusantara di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta. Muncul banyak spekulasi dalam pertemuan tersebut. Apa sesungguhnya yang mereka bicarakan? Sempat ada tafsir bahwa Surya Paloh itu minta maaf gitu kepada Joko Widodo ya, karena ini muncul dari unggahan dari akun media sosial Peter Gonta, ini salah satu petinggi di Nasdem, saya lupa jabatannya, mungkin Dewan Pakar kalau tidak salah, yang menyertai pertemuan itu dan dia menulis semacam itu. Dan dengan begitu kelihatannya mungkin akan ada kesan terjadi rekonsiliasi antara Surya Paloh dengan Joko Widodo. Apalagi kan kemudian muncul juga pernyataan bahwa Pak Surya Paloh itu minta bertemu secara pribadi dengan Joko Widodo. Namun yang cukup mengejutkan, tidak lama setelah itu Sugeng Suparwoto, ini orang kepercayaan Surya Paloh, ini orang kepercayaan lama jauh sebelum Surya Paloh mendirikan partai politik, itu tiba-tiba saja dia menyatakan pernyataan yang sangat keras terhadap sikap Presiden Jokowi, dan pengumuman itu pernyataan
Sugeng itu disampaikan di Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di kawasan Jalan Berwijaya ya di Jakarta Selatan. Jadi pada waktu itu Sugeng Suparwoto menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Surya Paloh dan Luhut itu sepakat untuk agar Presiden Jokowi berhenti melakukan endorse terhadap dua figur yang waktu itu disebut-sebut akan menjadi calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Memang dalam berbagai kesempatan Pak Joko Widodo itu memberikan sinyal-sinyal yang kadang mendukung Ganjar, kadang mendukung Pak Prabowo begitu ya pada waktu itu. Dan Surya Paloh kata Sugeng juga menitipkan secara khusus kepada Pak Luhut untuk menyampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Pak Surya mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak pada calon tertentu. Itu ujar Sugeng pada waktu itu. Menurut Sugeng, Surya Paloh meminta agar Joko Widodo menghentikan langkah-langkah tersebut. Alasannya agar kontestasi pemilihan presiden 2024 berjalan adil dan berimbang. Endorse itu seyogyanya dihapuskan dan itu maksudnya itu Pak Surya Paloh dan Pak Luhut itu sepakat untuk di level itu. Itu waktu itu penjelasan Sugeng Suparwoto seperti itu. Namun saya mendapat informasi dari sumber internal di lingkungan Pak Luhut sendiri yang ini informasinya sangat valid. Saya nggak mau menyebut A1 lah begitu ya. Tapi ini saya garansi sangat valid. Dalam pertemuan itu justru Pak Luhut menyampaikan kepada Surya Paloh bahwa Joko Widodo itu sangat tersinggung karena Surya Paloh itu mencalonkan Anies Baswedan tanpa koordinasi dan mengkonsultasikan dulu kepada Joko Widodo. Nah ini di sini ini kelihatannya tidak ada titik temu antara Surya Paloh dan Joko Widodo karena bagi Surya Paloh bahwa dia tetap komit mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sampai tahun 2024 dan kebetulan kan tahun 2024 itu adalah periode akhir dari dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi ya secara konstitusi sebenarnya dia sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Jadi nggak terlalu salah sebenarnya kalau kemudian Surya Paloh memutuskan untuk mulai mendukung calon presiden lain. Tapi dalam pandangan Jokowi ternyata berbeda. Dalam pandangan Presiden Joko Widodo ini, dia rupanya belakangan ini seperti kita tahu dia tetap ingin cawe-cawe dan dia ingin agar pada Pilpres nanti hanya muncul dua pasang calon yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan sudah jadi rahasia umum bahwa Joko Widodo memang tidak menginginkan Anies Baswedan untuk maju Pilpres. Dengan berbagai cara itu dilakukan, mulai dari cara yang halus sampai cara yang kasar. Tetapi ternyata kemudian dari partai pendukung pemerintah sendiri dan orang dekat dia yang dalam bahasa Surya Paloh disebut hubungan mereka itu seperti abang dan adik, justru dianggap itu oleh Jokowi itu mengkhianati dia. Jadi memang ada perbedaan cara pandang ini antara keduanya. Nah, ketika itu dalam pertemuan itu kembali ke Pak Luhut tadi, dia mengingatkan ini akan ada tindakan keras terhadap Menkominfo Joni Plate. Kebetulan pada waktu itu kasus korupsi di Menkominfo telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan Joni Plate juga sudah diperiksa. Kalau tidak salah sudah sampai 2 kali diperiksa, tapi belum dinyatakan sebagai tersangka, apalagi kemudian ditahan. Rupanya Surya Paloh ini alih-alih meminta maaf kepada Joko Widodo, dia malah memilih menghadapinya dengan jalan keras pula. Maka kemudian muncullah pernyataan agar Jokowi itu berhenti mengendorse para capres. Waktu itu belum muncul istilah cawe-cawe dan tidak akan netral ya pada Pilpres seperti dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Mungkin kalau pada waktu itu sudah muncul istilah cawe-cawe dan tidak akan netral, kalimat itu yang akan digunakan oleh Surya Paloh ya. Berhenti, stop, cawe-cawe dan stop menyatakan tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Itu hipotesis loh ya, bukan seperti itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Nah, Joko Widodo juga kemudian dalam kasus ini mengabaikan permintaan Surya Paloh untuk bertemu secara pribadi. Sampai sekarang Surya Paloh belum bisa bertemu secara pribadi dengan Joko Widodo. Sisa ceritanya kita semua sudah tahu. Joni Plate akhirnya dijadikan tersangka dan ditahan karena dugaan korupsi pengadaan BTS senilai 8,3 triliun. Dan belakangan Joni Plate ini katanya bersedia menjadi justice kolaborator. Dia bersedia bongkar-bongkaran karena kata dia memang bukan dia sendiri yang main. Ini banyak politisi-politisi lain yang terlibat atau orang yang berada dalam kekuasaan yang ikut terlibat. Nah ini seru, saya kira ini yang kita tunggu. Kemudian ada kasus lagi, ini Sugeng Suparwoto.
anggota tim 8 itu sekarang ini kan dia kan sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR dan dia sudah diperiksa, dan sementara ini nunggu kasusnya bergulir secara pidana karena kasusnya juga dilaporkan ke Barreskrim Polri karena Sugeng ini diduga dilaporkan melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada seorang mantan anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Nah, sekarang ini giliran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan dijadikan tersangka oleh KPK atau dijadikan tersangka oleh KPK, begitu media-media sudah menyebutnya. Sekali lagi, kendati dengan asumsi praduga tak bersalah bahwa baik Joni Plate dan Syahrul Yassin Limpo terlibat dalam korupsi, katakanlah begitu, tidak bisa dinafikan begitu saja bahwa tindakan keras Kejaksaan Agung dan KPK terhadap dua orang menteri dari Nasdem ini ya ada motif politik di belakangnya. Seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengapa hanya kepada keduanya itu diambil langkah keras dan tegas? Mengapa kepada petinggi parpol lain yang juga melakukan tindak pidana korupsi dan bukti-buktinya sudah kuat, izin untuk menjadikan tersangka itu tidak segera turun dari Presiden Joko Widodo? Dalam keterangan persnya beberapa hari lalu sebelum ada informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo itu akan jadi tersangka tindak pidana korupsi, Denny Indrayana melalui press release-nya menyatakan bahwa gini, hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja. Pimpinan KPK, kata dia mendapat informasi datang ke seorang menteri senior menyatakan telah lengkap bukti dan meminta izin presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol. Ada 4 dugaan, kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah. Sang menteri senior mengatakan jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum. Sampai sekarang sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini karena tetap berada di barisan koalisi Joko Widodo. Izin dari presiden pun tidak kunjung turun ke KPK. Maka terbuktilah, kata Denny Indrayana, kekhawatiran saya setelah diperpanjang setahun masa jabatannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Firly Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih, memukul oposisi dan merangkul kawan koalisi. Nah, kalau latar belakang semua pen-TSK-an, maksudnya menjadikan tersangka para menteri Nasdem karena pencapresan Anies, tampaknya kasus ini tidak akan berhenti hanya sampai kepada Joni Plate dan Syahrul Yassin Limpo saja. Masih akan banyak lagi kader Nasdem yang dibidik, ini baik yang di kabinet yang tersisa, Siti Nurbaya Bakar, dan juga yang lain. Mungkin ada yang ada di DPR dan di tempat-tempat lain. Ini harus siap-siap saja. Harga yang harus dibayar Surya Paloh mendukung pencapresan Anies Baswedan ini benar-benar sangat-sangat mahal. Apakah harga yang dibayar mahal itu, sangat mahal itu pantas, layak, dan pada akhirnya mendapat imbal balik secara politis yang seimbang? Waktu yang akan membuktikan. Kita tidak tahu takdir seperti apa, karena seberapa kuatnya usaha manusia, makar manusia, ya kalau ketentuan Allah, ketentuan Tuhan itu berkata lain, ya akan lain ya. Tetapi saya perlu ingatkan, kalau latar belakangnya hanya politis, saya kira harga yang dibayar oleh Pak Surya Paloh itu sangat-sangat dan bahkan terlalu mahal. Tapi kalau alasannya ideologis, ada nilai yang diperjuangkan, misalnya nilai demokrasi, keinginan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih baik, tidak ada istilah murah atau mahal. Berapapun mahalnya harus kita bayar. Sebuah nilai, value itu jauh lebih mahal dan berharga ketimbang kalkulasi pragmatis, tukar tambah dalam politik, kursi di kabinet, jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan, dan konsesi lainnya yang bersifat materi. Saya Hasbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.